Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, kita lanjutkan materi semester ganjil kemarin, yaitu di bab keempat, yaitu bab bangun ruang. Nah, pada bab bangun ruang ini, tentunya anak soleh dan soleha sudah sering menjumpai benda-benda yang berhubungan dengan bangun ruang. Tentunya bangun ruang itu adalah sebuah bangun yang memiliki ruang. Yang mana itu rumah kita itu juga masih dikategorikan dalam bangun ruang. Ada gua, ada pada gambar di buku ini ada tong sampah, ya. Ada segitiga yang berbentuk piramid, ya. Ini ada berbagai macam bentuk bangun ruang. Nah, lemari itu bangun ruang, ya. Ini digambarkan ada lemari. Nah, ini adalah contoh bangun ruang. Misalnya kalau bentuknya seperti bola, tentunya bangun ruangnya yang berbentuk padat itu adalah bakso, ya. Walaupun padat atau berisi semua, masih tetap dikatakan sebagai bangun ruang. Ada kelereng, ada melon, ada semangka, ya. Itu kalau tabung, ya tentunya kita tahu ada tong sampah, ada pipa merek Pralon, Questa, ya, drum. Kalau yang berbentuk kubus, ya ada dadu, ada rubik, ada bak mandi, ada kotak kardus. Kalau yang berbentuk balok ada lemari, ada kotak snack, kotak kapur, televisi zaman dulu, ya, dan sebagainya ya. Nah, tentunya dalam membuat bangun ruang ini ada komponen-komponen dalam bangun ruang tersebut. Apa saja sih komponen-komponen dalam bangun ruang atau unsur-unsur bangun ruang? Yang pertama tentunya ada rusuk. Yang mana sih itu rusuk? Nanti kita jelaskan. Ada sisi atau bidang, ada titik sudut, diagonal sisi atau bidang, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Jadi ada 6 unsur-unsur atau komponen dalam bangun ruang yang mesti kita ingat baik-baik. Oke. Mari kita melangkah ke bangun yang pertama, balok. Mari kita coba menggambar atau melatih menggambar balok. Perhatikan caranya. Kita buat dulu satu persegi panjang, ya. Kita buat satu persegi panjang. Kemudian kita salin persegi panjang tersebut yang sama besar, ya. Kita gambar agak-agak ke atas, ya. Sudah bisa? Saya ulangi. Oke, kita buat dulu satu persegi panjang, kemudian kita buat persegi panjang yang sama besar, harus sama besar. Kalau tidak sama besar susah, ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ujung-ujungnya kita hubungkan. Ujung yang pertama kita hubungkan, ujung yang kedua kita hubungkan, ketiga dan keempat. Jadilah sebuah balok. Bagaimana? Sudah bisa menggambar balok? Oke, tentunya
anak soleh dan soleha, hebat-hebat semua. Nah, sekarang bagaimana cara memberi nama atau melabeli di setiap ini pertemuan dari ini pojok-pojok dari balok ini. Nah, yuk kita perhatikan bukunya, gambar balok. Di sini gambar baloknya dikasih nama mulai dari huruf K. Huruf K ini merupakan titik sudut. Huruf K ya, pas di pojok, titik sudut atau titik pojok ya. Oke, saya yakin kalian tahu pojok atau sudut. Ada titik pojok atau titik sudut K, ada titik pojok L, M, N ya. Jadi cara menulisnya mulai dari bawah ini dimulai K, L, M, N. Oke. Perhatikan caranya, tidak boleh terbalik. Tidak boleh menulis K baru di sini L, baru di sini M, ini N, tidak boleh ya. Harus apa lagi namanya? Harus tersambung atau terhubung ya. K baru dilanjutkan dengan L, baru dilanjutkan dengan M, baru dilanjutkan dengan N. Baru sekarang bagaimana penempatan O? Tadi K dimulai dari pojok di bagian sini. Jadi O harus lurus dengan K. Nah, jadi K harus lurus dengan O, berarti tadi arah penyebutannya kan KL ke kanan, berarti harus ke kanan dia. O, P, Q, R. Oke, saya cara membuat nama titik sudut pada balok ataupun bangun-bangun nanti. Selanjutnya ada rusuk. Apa sih itu rusuk? Rusuk itu adalah garis yang terhubung antara dua titik sudut paling pinggir. Oke, jadi kalau tidak pinggir atau melewati bagian yang lain berarti bukan rusuk namanya. Nah, KL, garis KN ya, warna orange, KL itu rusuk. LM, MQ, PQ, LP, KO, OF, LQ ya. Nah, LQ bukan rusuk karena dia bukan garis paling luar ya. Nah, kemudian ada sisi. Apa sih itu sisi? Sisi itu adalah bidang atau permukaan. Kayak misalnya kalau di rumah kita, sisi itu adalah tembok rumah kita. Jadi ada tembok kiri kanan muka belakang, ada atap dan ada alas atau lantai ya. Itu disebut dengan permukaan atau sisi atau bidang ya. Bisa? Saya oke. Jadi sisinya di sini ada sisi bawah, bisa dibayangin saja ya, lantai. Sisi bawah, yang mana sisi bawah? KLMN, lantai ya. Kemudian tembok sebelah kanan LM QP. Penyebutannya harus selaras ya, LM QP, jangan LM PQ, jangan ya, tidak boleh begitu. LM PQ, atau kalau mau boleh disebutkan begini, LP QM, boleh. Sekarang bayangin lagi tembok sebelah kiri, KN RO. Sekarang atap
atau langit-langit, bukan atap ya, langit-langit. OPQR, langit-langit ya. Ini bidangnya ini maksudnya. Dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku kalian ya. Kemudian ada diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Apa sih diagonal sisi atau bidang? Diagonal sisi atau diagonal bidang itu garis yang melintasi antara dua titik sudut pada bidang. Oke. Garis yang melintasi bidang ya. Tadi kalau rusuk itu LM. Kalau melintasi bidang M ke P itu disebut dengan diagonal bidang. Oke. Diagonal sisi atau diagonal bidang ada LQ, MP, LO, PK dan seterusnya. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis yang melewati ruang. Oke, garis melewati ruang. Kemudian ada bidang diagonal. Apa sih itu artinya bidang diagonal? Bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk dari dua diagonal ruang. Dua diagonal bidang. Saya ulangi lagi. Bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk dari dua diagonal bidang. Yang mana? Misalnya di sini ada LO. LO itu adalah diagonal bidang. MR ini adalah diagonal bidang. Nanti kalau kita hubungkan LO RM jadi akan terbentuk seperti bidang ya. Jadi makanya disebut dengan bidang diagonal. Oke. Apakah masih ada bidang diagonal yang lain? Ada KP UIN, KP nih UIN. Jadi tinggal kalian hubungkan ya, dan seterusnya. Selanjutnya, nah inilah komponen-komponennya bisa kita hitung. Jadi dalam balok itu ada rusuk dari balok itu sebanyak 12, sisinya 6. Bisa kalian hitung ya. Tadi sisi atau bidang itu. Titik sudut ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12, diagonal ruang ada 4, diagonal bidang diagonal ada 6. Oke, bisa ya. Nah, sekarang inilah tugas dari anak soleh dan soleha. Silakan sudah disediakan titik-titik sudut dari balok, silakan dihubungkan ya, silakan dihubungkan dan berilah nama. Ingat ya, cara pemberian nama tadi ya harus sesuai ya, jangan sampai salah ya. Hubungkan sehingga membentuk sebuah balok. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.